Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Saya berharap kalian sehat selalu bersama keluarga. Nah, saya bertanya kepada kalian, apakah kalian masih bermain-main atau beraktivitas olahraga di rumah? Harusnya tetap ya, karena kalau kita beraktivitas itu tubuh kita menjadi sehat anak-anak. Kemudian selama beraktivitas di luar, kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan atau yang sering kita biasa disebut 3M. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran PJOK kaitannya dengan tema 3 dan tema 4. Nah, tema 3 itu apa? Kita bisa lihat di buku kalian. Tema 3 itu mengenai menolak dan berpindah tempat. Untuk materinya, lompat kelinci. Kemudian subtema 4 itu apa? Subtema 4 itu mengenai menolak dan mengayun. Materinya itu lompat jauh. Nah, ada namanya loncat, kemudian ada namanya lompat. Apa itu lompat, apa itu loncat? Kita bisa lihat di tampilan berikut ini. Nah, kita bisa membacanya. Lompat intinya adalah menggunakan tumpuan kakinya itu menggunakan satu kaki. Contohnya lompat jauh. Kemudian sedangkan loncat itu tumpuan kaki pijakannya itu menggunakan dua kaki. Lebih detailnya bisa dilihat di sini. Nah, begitu anak-anak. Di pertemuan kali ini sengaja saya menyampaikan secara live seperti ini, biar kalian ada hal yang lain, kemudian saya bisa mengenal kalian bisa mengenal saya, begitu anak-anak. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan materi mengenai subtema 3, yaitu menolak dan berpindah tempat. Di buku kalian dicontohkan meloncat kelinci. Tadi saya jelaskan, saya kasih tahu di awal pembelajaran tadi ada perbedaan lompat dan loncat. Nah, ini adalah gunanya kita membahas materi yang di awal tadi anak-anak. Ada loncat. Loncat ini adalah menumpu dengan dua kaki. Jadi lari, menumpu dua kaki, kemudian mendarat. Itu adalah meloncat. Contohnya meloncat kelinci. Jadi kelinci itu lompatnya dua-dua menggunakan kaki dua. Itu adalah contoh loncat kelinci. Nah, yang di subbab ini menolak dan berpindah tempat. Ada beberapa gerakan-gerakan yang biasanya disebut dengan gerakan dasar atau yang disebut dengan gerak dasar dalam olahraga. Yang pertama itu lokomotor, yang kedua itu non lokomotor, kemudian yang ketiga manipulatif. Nah, kalian pasti tahu sebelum ini kalian belajar mengenai gerak lokomotor. Ayo, siapa yang tahu kira-kira gerak non lokomotor ini apa? Lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Dari awalnya misalnya dari titik ini, kemudian kita bergerak berpindah ke sini. Itu namanya gerak lokomotor, berpindah tempat. Kemudian ada lagi namanya gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor, gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, gerak yang tidak berpindah tempat contohnya mengayunkan lengan, mengangguk-anggukkan badan, kemudian sekedar meliuk-liukkan badan. Itu adalah gerak non lokomotor. Kemudian ada gerak yang ketiga, itu ada namanya gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat. Jadi ada alat, misalnya alat itu pemukul, kemudian ada bola, kemudian ada lagi raket, kemudian ada lagi bat, dan lain-lain. Itu gerak manipulatif. Yang biasanya gerak manipulatif ini mengolah benda itu, memberi gaya kepada benda itu sehingga bisa merubah arah benda, bisa merubah arah tujuan benda, dan lain-lain. Itu adalah gerak dasar. Nah, di subbab ini
sudah jelas kita adalah belajar gerak lokomotor tentang menolak dan berpindah tempat. Contoh di buku mengenai loncat kelinci. Lebih jelasnya, bagaimana loncat kelinci itu? Nah, kita bisa lihat di tampilan yang saya tampilkan ini. Yang pertama, langkah-langkahnya berdiri tegak. Kemudian kita menumpu dengan kedua kaki, ya. Kemudian ayunkan atau pindah tubuh kita ke depan. Nah, seperti itu adalah loncat kelinci. Lebih detailnya kita bisa membaca di sebelah sini. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ke subtema 4. Subtema 4 itu membahas mengenai menolak dan berayun, mirip dengan yang subtema 3. Namun subtema 4 ini ada mengayun, menolak dan mengayun. Nah, menolak itu ada tolakan. Tolakan tadi bisa menggunakan satu kaki atau dua kaki, ya. Menolak biasanya kebanyakan di bagian kaki. Kalau di olahraga anak-anak bisa juga dengan tangan. Kemudian tapi kebanyakan itu menggunakan kaki. Kemudian di buku kalian ini dicontohkan mengenai lompat jauh. Lompat jauh adalah melompat menggunakan tumpuan satu kaki, kemudian berusaha melompat sejauh-jauhnya agar jauh lompatannya itu maksimal. Itu adalah lompat jauh. Lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar ini. Kemudian juga keterangannya di sebelah sini. Bagaimana cara kita melakukannya? Nah, kita bisa membacanya, ya. Inti dari langkah-langkah untuk melakukan lompat jauh adalah yang pertama itu ada awalannya. Awalan ini gunanya untuk ancang-ancang biar hasil lompatan kita maksimal. Kemudian menolak itu menumpu. Menumpu ini harusnya kalau lompat jauh menggunakan satu kaki. Kalau menggunakan dua kaki itu tidak sah anak-anak, ya, tidak diperbolehkan. Yang betul adalah dengan menggunakan satu kaki kanan atau kaki kiri, tidak boleh menggunakan dua kaki. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan, Pak, saya kaki kanan atau kaki kiri? Yang dipilih antara kaki kanan atau kaki kiri itu adalah kaki yang terkuat. Kaki kalian bisa kanan atau kiri, yang kalian anggap paling kuat yaitulah yang kalian gunakan untuk menumpu. Nah, selain dari awalan, kemudian tolakan, kemudian melayang di udara, kemudian mendarat. Mendarat menggunakan kedua kaki, itu adalah lompat jauh. Nah, di tangannya ada ayunan anak-anak. Nanti saya tampilkan di papan, ya, bagaimana cara lompat jauh. Nah, ini adalah cara lompat jauh. Yang pertama awalan, lari dulu. Kemudian ada tolakan, kaki kanan atau kaki kiri, salah satu kaki. Kemudian melayang di udara. Kemudian mendarat menggunakan dua kaki. Nah, demikianlah subtema 3 dan subtema 4. Kita sudah belajar mengenai subtema 1, 2, 3, dan 4. Tujuannya adalah kalian mengetahui gerak-gerak dasar apa yang biasanya ada di olahraga anak-anak. Nah, di pertemuan kali ini saya tidak akan memberi tugas kalian mengenai tugas gerak. Saya kepingin kalian menilai kalian dari segi kognitif atau menulisnya. Atau nanti saya memberikan soal, tolong dijawab dengan baik-baik. Sambil belajar, simak apa saja yang nanti saya sampaikan, ya.
Baik anak-anak, kita sudah di penghujung pelajaran. Seperti biasa kalian mendapatkan tugas dari saya yang sudah saya cantumkan di slide tadi. Kerjakan dengan baik. Nanti sebelum kita mengakhirinya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa kembali. Selamat beraktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.